Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmu Fikri Lutfi dari kelas D Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Nah, kali ini saya akan membahas tentang amal bergantung pada niat. Apa itu amal bergantung pada niat? Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal-amal itu tergantung pada niat dan seseorang memperoleh pahala dengan apa yang ia niatkan. Nah, maksud hadis itu apa sih? Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan dalam bentuk kebaikan tentunya, dan itu bernilai ibadah, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dakwah, muamalah, najar, jihad. Nah, jika kita niatkan sebelum melakukan perbuatan itu, maka kita akan mendapatkan pahala. Walaupun ketika kita melakukan perbuatan itu atau amal seperti ada kendala gitu, jadi perbuatan itu tidak dapat kita lakukan. Nah, dengan niatnya saja kita sudah mendapatkan pahala, apalagi kalau perbuatan itu dilakukan. Bahkan dulu ketika saya masih belajar di sekolah, guru saya pernah menjelaskan ketika kita melakukan amal baik lalu diniatkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun berbeda ketika kita melakukan keburukan, seperti kita niat mencuri, niat mengganggu orang lain, membuat keonaran. Nah, ketika kita tidak melakukan perbuatan itu, maka kita tidak mendapatkan dosa. Nah, untuk selanjutnya, Imam Nahrawi menjelaskan niat itu disyariatkan untuk beberapa hal berikut. Pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan adat. Contohnya apa nih? Contohnya misalnya duduk di masjid, ada yang berniat istirahat, ada pula yang tujuan intikaf. Kemudian mandi dengan niat mandi junub, berbeda dengan mandi yang sedang membersihkan diri. Yang mereka antara ibadah dan kebiasaan adalah niat. Yang kedua, membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya apa? Seorang mengerjakan sholat 4 rakaat. Apakah diniatkan sholat duhur ataukah sholat sunat? Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Jangan sampai ketika kita sholat subuh, niatnya sholat isya. Kemudian juga dengan memerdekakan seorang hamba, apakah ia niatkan membayar kafaah tebusan ataukah ia niatkan untuk najar atau yang lainnya. Jadi yang penting untuk membedakan dua ibadah yang sama adalah niat. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk membedakan apakah ini sholat duhur, sholat asyar, jadi perbedaannya terletak pada niat. Nah, mungkin untuk ibadah yang lainnya juga sama. Ketika kita mau melakukan puasa, yang membedakannya adalah dalam niat. Karena tidak mungkin ketika kita melakukan ibadah puasa, kita berniat tawaf di Mekah. Nah, kemudian niat itu sendiri maksudnya adalah semua amal qurbah untuk mendekatkan diri kepada Allah, harus dilandaskan diri kepada niat. Nah, contohnya adalah seseorang tidak makan sehari penuh karena tidak ada makanan, atau karena pernah makan, atau karena akan dioperasi, maka ia tidak disebut orang yang melakukan ibadah puasa. Karena itu perbedaannya adalah di situ. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, niat adalah ruh amal, inti dan sendinya. Amal itu mengikuti niat. Amal menjadi benar karena niat yang benar, dan amal menjadi rusak karena niat yang rusak. Nah, kembali lagi ke awal tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang
innamal a'malu binniyat. Di kalimat pertama beliau Rasulullah SAW menjelaskan amal tidak ada artinya tanpa niat. Sedangkan kalimat kedua beliau menjelaskan orang yang melakukan amal ia tidak memperoleh apa-apa menurut niatnya. Nah, jadi cukup jelas bahwa apapun itu hal-hal yang termasuk ibadah, dakwah, muamalah, najar, jihad, maka kita yang pertama yang harus kita lakukan dulu adalah niat. Karena dengan niatnya saja kita sudah mendapatkan pahala dengan apa yang akan kita kerjakan. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.